Kirain jadi tukang pizza itu gampang. Ternyata di hari pertama aja aku udah mulai panik tahu. Dari cuma bikin pizza keju, sekarang harus bikin pizza topping setengah-setengah. Ada yang pingin pizza keju setengahnya topping pepperoni. Ada juga yang pingin pizza keju tanpa keju. Customernya banyak yang mesen pizzanya. Makin hari, makin aneh-aneh deh. Pusing. Hai semua, aku Za, dan ini perjalanan aku dari nol jadi master pizza di Good Pizza, Great Pizza. Di channel ini kita bakal main santai, sharing tips, dan pastinya seru-seruan bareng. Jadi jangan lupa subscribe ya, karena perjalanan kita baru dimulai. Awal mula aku jadi tukang pizza di Good Pizza. Great Pizza tuh banner-banner dari nol banget. Di chapter 1 ini, kita bukan cuma belajar bikin pizza, tapi juga kenalan sama beberapa karakter penting yang bakal ngaruh ke perjalanan kita nanti. Di hari pertama sampai di hari ketiga, di awal game Aliken bakal ngasih tutorial cara bikin pizza yang benar, meski di akhir sesinya dia sedikit menghujat kita dengan bahasa yang nyebelin, dan semua orderannya masih normal. Kita fokus belajar dasar bagaimana bikin pizza keju dan melayani beberapa customer. Jam kerjanya pun pendek, jadi masih santai. Dan jangan lupa nikmati gamenya. Nah, di hari ke-1 ini, pas kamu mau tutup restoran, bakal ada tukang pos yang bakalan ngasih kamu iPad dari Asosiasi Pizza Dunia. Keren ya? Sebelum lanjut day 2, pakai topping gratis dulu kuy. Topping pepperoni masuk hari kedua, pesanan pizza kamu bakalan nambah seru. Soalnya ada topping pepperoni yang pedas. Nah, di sini kamu bakalan bertemu dengan beberapa customer yang memesan pizza keju, pizza pepperoni, atau pizza yang hanya adonan saja. Pokoknya, day 2 ini, kamu bisa mengasah skill membuat pizza kamu. Kalau bisa buat pizzanya tanpa membuang atau salah topping ya, supaya di rekapan pendapatan hari ini tidak minus. Masuk hari ketiga, akan ada tawaran untuk menggunakan Sobat Pizza. Nah, fitur ini akan membantu kamu untuk menyimpan topping pepperoni dengan mudah. Hanya dengan satu kali klik, satu sisi pizza akan dipenuhi topping tersebut. Berbeda jika kamu menaruhnya manual sebanyak 18 kali klik. Tapi, untuk selamanya, kamu harus membeli sebanyak 40 diamonds. Nah, di hari ketiga ini, kamu bakalan menemukan pesanan pizza topping setengah-setengah dari beberapa customer. Maksudnya, satu sisi toppingnya berbeda dengan topping bagian sisi lainnya. Kalau aku paling banyak memesan satu sisi topping pepperoni dan satu sisinya lagi topping keju. Tapi tetap ada beberapa customer yang permintaannya aneh. Seperti pizza hanya dengan keju saja, atau pizza dengan saus saja. Jadi keuntungan yang didapat tidak terlalu besar. Terus di hari ini ada peningkatan customer. Dibandingkan day 1 hanya 3 customer. Lalu day 2 hanya 5 customer. Nah, kalau di day 3 ini, aku mendapatkan 6 customer dengan pesanan yang berbeda-beda tentunya. Lalu di hari ini juga mulai muncul karakter yang bikin cerita makin menarik, yaitu Buddy. Dia ini tunawisma yang datang minta pizza gratis. Nah, di sini pilihan kita diuji mau bantu atau enggak. Saran aku, bantu aja, karena Buddy bakal jadi karakter penting di chapter berikutnya. Di akhir day 3 kita membuka topping baru, yaitu sosis. Lalu di hari keempat, kita kedatangan Plant Lady. Dia unik banget, karena dia bakal ngasih kita pot berisi bibit tanaman. Tugas kita cuma nyiram setiap hari, dan nanti hasilnya bisa jadi topping gratis. Lumayan banget buat ngurangin biaya produksi. Kalau diingat-ingat, awalnya di hari pertama, kita cuma punya topping keju. Simple banget ya. Masuk hari kedua, mulai ada pepperoni. Di sini mulai terasa lebih menantang karena pesanan makin variatif. Di hari ketiga, kita udah harus bisa bagi pizza. Jadi 2 topping setengah keju dan setengah pepperoni. Ini butuh ketelitian biar nggak salah. Lalu di hari keempat dan kelima, kebuka 2 topping baru sekaligus.
jamur, dan sosis. Nah, dari sini gameplay makin seru karena kombinasi pesanan jadi lebih banyak. Lalu, di hari keempat ini, jika kamu belum punya sobat topping, kalian harus benar-benar teliti menyimpan toppingnya. Jumlahnya ada 18 buah. Lalu di akhir meja potong juga kalian memotong pizza harus sesuai menjadi 6 bagian, kecuali ada request dari customernya. Pokoknya mulai agak sulit nih, D4 dan seterusnya. Jangan lupa di hari ini sisihkan uang untuk memperbaiki oven. Sorry ya guys, tadinya di hari kelima ini aku mau buka satu pencapaian, membuka restoran tanpa melayani. Tapi aku lupa, di akhir aku mau menutup restoran, ternyata ada Buddy datang lagi. Jadi aku belum dapat deh pencapaian itu. Untung udah saving cost. Jadi pendapatan aku nggak minus, meski mengeluarkan bahan baku. Masuk ke hari ke -6, suasana mulai berubah nih. Bukan cuma soal bikin pizza, tapi mulai masuk ke ngurus bisnis beneran. Soalnya sekarang kamu punya 4 topping untuk pizza, makin sibuk. Di hari ini, kita bakal diingatkan lagi sama Alicanti si rival yang dari awal emang suka nyindir. Tapi kadang ada benernya juga. Dia bakal nyaranin kita buat mulai upgrade restoran, katanya. Pelanggan butuh tempat duduk yang nyaman, dan restoran juga butuh atap hias biar nggak kehujanan. Dan di sini kita mulai dihadapkan sama pilihan penting. Kalau kamu ngerasa pemasukan kamu udah stabil, saldo harian aman, dan udah di atas batas minimum, boleh banget mulai investasi ke dekorasi. Karena dekorasi ini nantinya bisa bikin restoran kamu terasa lebih hidup. Tapi ingat, jangan kalap. Karena di game ini, keputusan kecil bisa berdampak besar ke keuangan kamu. Tahan diri buat nggak boros, karena ke depan bakal ada momen penting di mana seorang tunawisma bakal datang dan minta bantuan pinjaman uang. Nah, ini bukan sekadar random event. Keputusan kamu di sini bakal berpengaruh ke perjalanan di chapter berikutnya. Jadi daripada habisin uang buat dekor yang belum terlalu urgent, lebih baik simpan dan siapkan untuk investasi yang lebih bernilai di masa depan. Masuk ke day 7. Nah, ini dia mulai terasa naik level banget. Di hari ini, kita akhirnya bisa sewa Sobat Jamur. Ini fitur kecil tapi impact-nya gede banget. Dengan Sobat Jamur kita bisa simpan topping secara otomatis cuma dengan 2 klik. Jadi kerjaan jauh lebih cepat dan gak ribet cocok banget. Karena orderan mulai makin padat. Dan bener aja, di hari ke-7 ini customer udah mulai pesan lebih dari 1 pizza dalam satu waktu. Jadi kalau sebelumnya masih santai satu-satu, sekarang harus mulai multitasking. Salah sedikit bisa bikin pelanggan kecewa. Nah, di hari ini juga kita kenalan sama beberapa karakter baru yang bikin suasana makin hidup. Pertama, ada Jack McIntyre. Dia ini pembawa acara sekaligus kritikus makanan dari Pizza News Network alias PNN. Setiap awal hari, dia bakal muncul kasih update seputar dunia pizza. Kadang informatif, kadang juga bikin deg-degan, karena kita serasa lagi dinilai. Kedua, ada Kimi Slice, seorang influencer media sosial. Dan seperti influencer pada umumnya, requestnya nggak main-main, dia bakal pesan pizza 16 slice. Di sini kita dituntut super presisi, karena potongannya harus rapi dan sesuai. Kalau asal, siap-siap rating kamu turun. Dan yang paling seru, karena aku lagi main pas event Pizza Pass, muncul karakter spesial, yaitu Pabel si berang-berang. Dia datang bawa misi tambahan yang bikin gameplay jadi makin ramai dan menantang. Jadi di day 7 ini, kita bukan cuma dituntut cepat, tapi juga harus makin rapi, makin strategis, dan makin siap menghadapi berbagai tipe customer. Semakin banyak fitur kebuka, semakin banyak karakter datang. Dan jujur aja, makin susah tapi juga makin nagih. Masuk ke hari 8,
Ceritanya makin lengkap dan makin terasa kayak bangun bisnis beneran. Di awal hari, Plan Lady datang lagi dan kali ini dia minta dibuatkan pizza terong. Dari sini kita mulai terbiasa sama topping yang makin beragam. Sebelum pergi, dia juga ngasih sedikit clue. Katanya bakal ada surprise buat kita. Sesuatu yang bikin kita bisa nanam lebih banyak bibit dibanding pot kecil yang dia kasih sekarang. Jadi ke depannya kita bisa punya sumber topping sendiri yang lebih besar dan lebih hemat. Tapi untuk sekarang kita tunggu dulu sampai kebunnya benar-benar dibuka. Setelah Plan Lady pergi, kita kedatangan Janina, pemilik gedung tempat restoran kita berdiri. Dan di sini mulai terasa kalau kita bukan cuma tukang pizza, tapi juga pengelola usaha. Janin ngasih tahu kalau kita sekarang sudah bisa menghias bagian luar restoran. Mulai dari dekorasi eksterior, tampilan depan, sampai hal-hal kecil yang bikin restoran kita terlihat lebih menarik di mata pelanggan. Ini jadi kesempatan bagus buat bikin restoran kita lebih stand out. Tapi tetap ya, jangan langsung kalap beli semuanya. Pastikan keuangan kamu aman dulu sebelum mulai investasi ke dekorasi luar. Dan seperti biasanya, di akhir hari, Buddy datang lagi. Minta dibikinin pizza, sederhana, tapi selalu punya makna lebih di setiap kemunculannya. Jadi, di day 8 ini, kita belajar satu hal baru lagi. Bukan cuma rasa pizza yang penting, tapi juga tampilan restoran kita dari luar. Karena di dunia bisnis, first impression itu juga berpengaruh. Masuk ke day 9. Ini mulai terasa kayak drama bisnis pizza yang makin seru. Hari dibuka dengan berita dari TV kali ini ngebahas tentang Luxlock yang mulai memproduksi gembok pengaman untuk toko. Kedengarannya sepele, tapi sebenarnya ini foreshadowing banget buat kejadian nanti. Begitu kita buka restoran, seperti biasa, Alikanti langsung muncul. Dan tentu saja, masih dengan gaya nyebelin khas dia ngasih tahu kalau lagi ada festival sosis. Dan karena restoran kita saling berhadapan, dia tetap menganggap kita sebagai rival yang lemah. Tapi justru dari sini, kesempatan kita datang. Sepanjang hari, customer bakal full pesan pizza dengan topping sosis. Jadi ini momen bagus buat nambah pemasukan asal kita bisa kerja cepat dan gak salah topping. Nah, di antara banyaknya pelanggan, ada satu karakter yang ikonik banget. Seorang anak kecil berambut oranye. Dia datang, cuma bawa uang $5, tapi pesan pizza keju yang harganya $7. Di sini, pilihan kita diuji lagi. Kalau kamu tetap bikinin pizzanya, besoknya dia bakal balik dan bayar kekurangannya. Jadi, bukan rugi malah. Jadi momen manis yang menguntungkan. Setelah hari selesai dan restoran tutup, cerita belum berhenti. Di berita malam, kita bakal lihat review dari salah satu customer tentang pizza buatan kita. Ini jadi gambaran gimana performa kita hari ini. Lalu muncul berita tentang seorang gelandangan yang bikin rumah dari kardus. Dan kalau kamu ngeh, itu kemungkinan besar adalah Buddy. Setelah itu, ada promosi kursi. Ini jadi sinyal kalau mungkin sudah waktunya kita mulai beli minimal 1 kursi untuk pelanggan biar restoran kita makin nyaman. Dan jangan lupa juga soal Bakedin. Fitur ini penting banget karena bisa bantu kita nambah jaringan pelanggan. Dari situ, orang lain bisa lihat rating restoran, kita bintang kita bagus atau enggak dibanding restoran lain. Tapi, kejutan terbesar datang di akhir hari. Saat kita mau nutup restoran, tiba-tiba muncul flashy pencuri. Karena kita belum punya gembok, dia bisa masuk dengan santai dan bilang kalau dia akan berteman sama kita. Serem? Lumayan. Tapi ini juga jadi peringatan keras. Artinya, besok kita harus beli gembok seharga $30. Kalau kalian suka videonya, like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.